Ya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Oke, kali ini gua mau ngejawab pertanyaan nih. Ada pertanyaan ya dari teman kita nih. Dia punya keluhan. Kenapa sih ikan suka cepet mati, gitu kan? Terus nggak cocok lah. Terus nggak bisa ngawinin gitu. Terus ada juga yang lambat pertumbuhan ikannya gitu. Jadi ikan cupangnya lambat, tumbuh kembangnya lambat, besarnya lama. Nah, yang paling utama sebenarnya kan itu faktor dari kualitas air ya. Kualitas air. Nah, itu harus kita cek air itu seberapa bagus untuk ikan kita gitu ya. Nah, cara mengeceknya itu kita perlu alat. Perlu alat. Ada dua alat yang bisa menjadi rekomendasi. Jadi yang pertama itu pH tester ya. pH tester ini untuk mengukur tingkat keasaman air. Terus ada yang namanya alat TDS. TDS ini untuk mengukur parameter atau kandungan mineral yang ada di dalam air. Jadi dua alat ini kita perlukan untuk mengetahui seberapa bagus air yang kita punya. Nah, untuk pH ya, keasaman, tingkat keasaman air itu kita harus mengetahui supaya ikan itu bisa tumbuh kembang bagus apa enggak ya, dari tingkat keasaman, dan dia bisa sehat, bisa lincah di air itu berdasarkan tingkat keasaman atau level pH-nya. Nah, terus untuk kebagusan air ya, air yang baik yang bisa didiami oleh si ikan, kita perlu tahu TDS-nya. Ya, TDS-nya itu seberapa bagus sih dia parameternya, atau seberapa bagus sih kandungan kandungan mineral yang ada di dalam air itu gitu ya. Gitu. Jadi kita perlu dua alat ini. Nah, pertama yang harus kita ketahui untuk pH, pH yang bagus untuk ikan cupang kita itu di level 6 sampai 8 ya. Jadi tingkat keasamannya kurang. Jadi itu level air yang bagus, 6 sampai 8. Nah, pakailah alat tester pH ini. Alat ini murah, bisa kalian beli di toko online ya, atau di toko ikan. Sangat terjangkau ya, ini sekitar 30.000, 50.000, 30 ribuan lah ini. Nah, kalau untuk yang TDS mengukur parameter mineral air, ini agak lumayan sedikit mahal ya, antara 50.000 sampai 100.000 gitu. Paling murah 50 ribuan. Oke, sekarang gimana cara mengetahui kadar keasaman air atau pH? Ini kita udah siapin alatnya, pH tester. Ini ada angkanya ya. Nanti dia akan muncul kalau kita celupkan alat ini. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Jadi kalau udah punya alat ini, di sini ada sensor, ya kan? Ini ada sensornya. Nah, nanti kita celupin aja gini ke dalam air, dicelupkan. Nah, nanti dia akan bekerja nih fungsi sensor meter pH-nya tuh. Ya. Jadi pH air ini 6,8. Ini air pump. Air pump langsung dari perusahaan air minum di Jakarta Timur ya. Di pH-nya dia 6,6. Jadi kita diamin dulu sampai dia duduk posisinya atau tetap posisinya. Nah, ini udah. Jadi ini posisi pH sekarang 6,6. Ini tergolong pH yang sangat baik untuk ikan, karena yang dianjurkan pH yang baik itu di atas 6 ya. 6 sampai 8. Dan rata-rata yang paling bagus adalah di angka 7. Ya, di pH 7 itu sangat bagus. Gitu. Nah, ini coba kita cek lagi yang ini. Nah, ini pH-nya 6,7.
Ini air baru. Terus bagaimana dengan air yang lama? Kita tinggal celupin aja. Contoh ya, ini air lama, kita bisa cek pH-nya. Ya sama 6,6 juga, masih stabil. Ini air lama. Jadi caranya sangat mudah. Nah, itu perlu diketahui, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau pakai air pump ya, karena biasanya keasaman air itu udah terukur. Biasanya kalau air pump itu pH-nya dia sudah di angka 6 ke atas sampai 8 gitu ya. Untuk sampai ke level 8 pH-nya itu sangat jarang, tapi biasanya rata-rata 6 sampai 7 lebih lah gitu. Itu untuk pH di apa, maksudnya yang pakai air pump. Kalau air tanah, air sumur ya, mungkin akan beda lagi dan akan lebih rendah biasanya pH-nya. Nah, nanti untuk menaikkannya kita bisa campur dengan garam ikan atau daun ketapang atau ekstrak daun ketapang untuk mencapai posisi pH yang memang kita butuhkan untuk ikan kita gitu. Oke, selanjutnya ini ada alat ukur TDS, temperatur TDS. Ini kita nyalain ya, ini ada on off. Nah, nanti kita coba tes juga. Sebentar ya. Nah, untuk mengetahui kadar atau parameter air ya, kandungan mineral yang ada di dalam air itu berapa sih sebenarnya TDS-nya ya kan? TDS-nya. Nah, TDS yang baik itu kurang dari 300. Angkanya nanti akan menunjukkan di bawah 300 itu adalah kandungan air yang paling bagus. Ya, yang paling bagus. Oke, kita coba celupin. Berapa kadar airnya? Nah, 293, 294, 296. Ini udah berhenti. Berarti di bawah 300 adalah angka yang sangat baik untuk hidup ikan cupang kita atau ikan hias lainnya ya. Jadi TDS-nya itu menunjukkan parameternya di angka 290-an, di bawah 300. Di bawah 300 itu sangat baik, sangat bagus. Kita coba air lama. Nah, ini juga di bawah 300. Ya kan? 150-an. Tuh. 149, 47. Ya, sekitar 40-an ya, 140-an. Jadi air ini sangat bagus. Nah, terus ukuran parameter air itu berapa sih? Bukan ukuran, maksudnya berapa ke berapa yang bagus, berapa ke berapa yang jelek. Nah, di sini gua mau kasih tahu, gua mau jelasin gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi kandungan TDS ya, kandungan mineral yang ada di air kurang dari 300 itu bagus sekali. 300 sampai 600 itu masih baik. 600 sampai 900 itu bisa diminum. Ya, ini kepotong nih, sorry nih. Nggak bisa di gua ini soalnya. Ini gua browsing dari website yang memang apa ya, terpercaya lah. Maksudnya info yang diberitahu ini nggak mungkin bohong. Jadi untuk 600 sampai 900 itu masih bisa diminum ya, masih bisa diminum. Kalau yang kurang dari 300 sangat bisa diminum. Yang 300 sampai 600 bisa diminum juga. Yang 600 sampai 900 itu masih bisa diminum. Nah, untuk yang 900 ke atas ya, itu udah jelek airnya. 900 ke atas itu udah jelek. Jadi 900 sampai 1200 itu kualitas airnya udah buruk karena terlalu banyak kandungan mineral besinya. Biasanya itu mineral yang kita maksud di dalam air itu kandungan besi dan lain-lain yang sebangsa itu gitu. Ya. Jadi kalau di atas 900 itu kualitas parameter airnya udah jelek. Jadi nggak bisa dipakai buat ikan dan sangat jelek juga buat manusia pastinya. Nah, untuk di atas 900 itu ada yang kategori gue sampai berbahaya nih.
tuh ya kan. Jadi inilah parameternya, kalian bisa ingat, kalian bisa catat, dan kalian bisa cek ya. Jadi idealnya memang untuk kandungan TDS, kandungan mineral yang ada di air, parameternya itu kurang dari 300, di bawah dari 600 gitu. Nah ini gue kasih contoh lagi. Untuk tadi kan air ini masih sekitar di bawah 300-an. Ini kita coba yang ini air tua, udah lama. Nah, ini 500-an ya. 540. Nah, air ini masih kategorinya baik. Kategorinya masih baik. Kenapa? Karena masih bisa dipakai. Dan ini idealnya memang udah seharusnya ada penggantian air gitu. Ada penggantian air gitu ya. Supaya dia mencapai di angka parameter di bawah 300-an gitu. Karena kategori 300 sampai 600 itu baik, 600 sampai 900 masih bisa diminum, artinya air itu masih kondisi baik. Tapi baiknya kita mengejar kualitas air yang parameternya memang baik. Apa sih mineral-mineral yang terkandung atau parameter yang terkandung di air? Itu biasanya zat besi yang memang kebawa ya. Kebawa dari bumi kita ya, dari bawah, dari dalam air. Jadi mineral ini biasanya terkandung larutan-larutan zat besi atau racun atau bekas apalah, sampah mungkin ya, larutan-larutan yang memang bercampur di dasar bumi gitu. Nah makanya sangat direkomendasikan menggunakan air pump yang memang perusahaan pumpnya itu sudah mengolah air secara baik dan bisa layak konsumsi. Itulah fungsinya kenapa ada perusahaan air minum, supaya kita dapat mengkonsumsi air tuh secara baik ya, secara baik. Jadi gitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini sangat berguna dan bisa menjawab teman-teman kenapa sih selalu ada masalah dengan ikan gitu ya. Karena intinya kualitas air yang kita siapkan itu mungkin belum memenuhi kebutuhan yang memang ikan mau. Jadi harusnya kita harus siapkan air itu yang memang baik untuk ikan, tumbuh kembang ikan, ataupun proses pemijahan, breeding ya, perkawinan ikan. Nah itu kita harus siapkan. Oke, jadi saya ulang lagi, kalian harus punya yang namanya alat pH tester ini untuk mengukur tingkat keasaman atau pH, dan alat pengukur TDS ya, untuk mengukur level parameter mineral air. Jadi alat ini sangat mudah dan terjangkau, pemakaiannya juga sangat gampang. Tadi kayak gitu dicelupin aja ya kan, sangat gampang dan mudah. Ini nggak wajib kalian punya, tapi ini adalah ilmu ya, ilmu supaya kalian lebih paham bagaimana bisa menangani atau merawat ikan-ikan kesayangan kalian supaya tetap sehat, bagus, bertumbuh dengan harapan bertumbuh baik ya, tumbuh gede besar secara baik dan bagus sesuai keinginan kita gitu. Siapa sih yang nggak mau ikan kita jadi bagus ya kan? Oke, gue rasa itu ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.